Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kita kali ini, Bahasa Indonesia. Masih tema 6, subtema yang kedua. Sebelumnya marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah agar kita diberikan kemudahan dalam mempelajari bahasa Indonesia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini seperti biasa, tim penyusun terdiri dari 3 penyusun, yaitu Pak Fikri, kemudian Pak Umar, dengan Ibu Feni. Kita masih ingat ya, sebuah pepatah tetap kita sampaikan terus, yaitu rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Rajin-rajinlah kalian, mudah-mudahan kalian menjadi anak yang pandai dan berakhlak mulia, anak soleh dan solehah, amin ya robbal alamin. Pada pembelajaran pertama, subtema yang kedua, membangun masyarakat sejahtera, muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8, yaitu menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Kalimat utama ini di semester 1 ya kita sudah pernah belajar. Oleh karena itu kalian ingat-ingat kembali apa itu kalimat utama ya. Kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Jadi kalimat utama itu dia sifatnya umum yang akan dijelaskan, lebih disempitkan lagi ya, lebih terperinci lagi oleh kalimat-kalimat lain yang ada di paragraf itu, namanya kalimat penjelas. Kalimat utama memudahkan kita mengetahui inti dari sebuah teks ya, karena inti permasalahan itu biasanya ada di kalimat utama. Untuk menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, kita dapat membaca keseluruhan isi teks. Baca dengan baik ya, sambil dipahami, maka kita akan menemukan kalimat utama. Setelah itu kita dapat mencatat informasi penting yang ada dalam teks. Nah, ayo temukan kalimat utama pada paragraf berikut. Di sini ada paragraf. Air banyak dimanfaatkan sebagai media kebersihan. Misalnya dalam kegiatan sehari-hari, manusia menggunakan air untuk membersihkan badan, membersihkan alat masak, dan juga membersihkan rumah. Membersihkan badan termasuk usaha untuk menjaga kesehatan diri. Nah, di paragraf ini ada kalimat utama ya, kalimat yang masih bersifat umum yang selalu dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain. Nah, mana kalimat yang masih bersifat umum yang dijelaskan oleh kalimat lain? Itu yang ada tanda kuning ya, yang diberi warna kuning, itu kalimat yang bersifat umum. Artinya umum ini nanti akan dijelaskan lagi oleh kalimat-kalimat yang lain. Kalimat yang lain itu selalu menjelaskan kalimat yang dianggap tadi umum. Air banyak dimanfaatkan sebagai media kebersihan. Itu hal yang umum. Dijelaskan. Banyak dimanfaatkan itu seperti apa? Dijelaskan oleh kalimat lain. Misalnya dalam kegiatan sehari-hari manusia menggunakan air untuk membersihkan badan. Itu menjelaskan bahwa air itu banyak manfaatnya sebagai media kebersihan. Salah satunya kegiatan sehari-hari menggunakan air untuk membersihkan badan. Kemudian dijelaskan kembali dalam kalimat berikutnya, membersihkan alat masak juga itu
oleh air, termasuk juga membersihkan rumah. Nah, kalimat terakhir, membersihkan badan termasuk usaha untuk menjaga kesehatan diri. Nah, ini yang dimaksud dengan kalimat utama bersifat umum itu selalu dijelaskan oleh kalimat yang lain. Umumnya bagaimana? Air itu banyak manfaatnya ya untuk media kebersihan. Dijelaskan apa? Seperti dalam kehidupan sehari-hari, manusia membersihkan apapun dalam kegiatan sehari-hari dengan air, membersihkan badan, membersihkan alat masak, bahkan membersihkan badan termasuk usaha untuk menjaga kesehatan. Ya, berikutnya menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi kedua. Tadi yang pertama, kemudian yang kedua sekarang. Kalimat utama terdapat dalam setiap paragraf dalam suatu teks. Kalimat utama akan dikembangkan menjadi paragraf dengan menambahkan kalimat-kalimat penjelas. Nah, seperti tadi tuh, ada kalimat utamanya bahwa air itu bermanfaat dalam kehidupan. Dijelaskan, mandi dengan air, membersihkan alat-alat kehidupan sehari-hari dengan air, kemudian membersihkan badan, bagian dari kesehatan, itu dilakukannya dengan menggunakan air. Berikutnya, menentukan gagasan utama dalam teks non-fiksi. Ya, gagasan utama. Gagasan utama itu apa? Gagasan utama merupakan pokok pikiran setiap paragraf. Jadi setiap paragraf itu ada kalimat utama. Nah, berikutnya ada lagi namanya gagasan utama, yaitu pokok pikiran. Adanya di mana? Di kalimat utama. Ya, pokok pikiran. Pokok pikiran setiap paragraf dapat diketahui dengan menentukan kalimat utama. Kalimat utama dapat terletak di awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf. Jadi, gagasan utama atau pokok pikiran itu adanya di kalimat utama. Dan kalimat utama itu bisa di awal paragraf, di tengah, ataupun di akhir. Berikutnya, sekarang temukan gagasan utama. Ya, gagasan utamanya apa nih? Siswa di sekolah sebagai warga sekolah tidak dapat terlepas dari kewajiban. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan agar mendapatkan hak. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak dilaksanakan atau dipatuhi, maka akan mendapatkan teguran dari sekolah. Nah, mari kita temukan gagasan ya atau pokok pikirannya. Kalimat utama, nah disitulah letaknya gagasan utama atau pokok pikiran. Mana kalimat utamanya? Ya, di sini ada beberapa kalimat, ada 3 kalimat. Salah satunya itu ada kalimat utama yang selalu dijelaskan oleh kalimat yang lain. Nah, disitulah di kalimat utama itulah terdapat gagasan utama ya, atau pokok pikiran. Siswa di sekolah sebagai warga sekolah tidak dapat terlepas dari kewajiban. Nah, itu kalimat utamanya. Kalimat itu dijelaskan oleh kalimat yang lain, bahwa siswa di sekolah itu tidak lepas dari kewajiban. Jadi mereka banyak kewajibannya di sekolah. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan agar mendapatkan hak. Tuh, itu menjelaskan bahwa siswa itu tidak lepas dari kewajiban. Dijelaskan kewajiban tersebut harus dilaksanakan agar mendapat hak. Kewajiban siswa itu kan ada salah satunya membayar SPP ya, sehingga hak dia akan didapat ya, sehingga dia bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tanpa ada pikiran dia bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak dilaksanakan atau tidak dipatuhi, maka akan mendapatkan teguran dari sekolah. Nah, ini menjelaskan bahwa siswa itu tidak lepas dari kewajiban.
Nah, dijelaskan bagaimana itu kewajiban itu tadi. Kewajiban jika tidak dilaksanakan, tidak dipatuhi, dia akan mendapatkan teguran. Contohnya, ada tugas-tugas dari Pak Guru, ya, tugas kirim ke Moodle dan lain sebagainya. Jika tidak dikerjakan, maka itu akan mendapatkan teguran dari sekolah. Pertama, teguran secara lisan, teguran melalui WA, kemudian teguran melalui rapor, terakhir teguran melalui lulus dan tidak lulusnya. Nah, itu mudah-mudahan kalian terhindar ya dari teguran-teguran seperti itu. Makanya kerjakanlah segala kewajiban dengan sebaik-baiknya. Anak-anak sekalian, ya berikutnya kita menggali informasi dari teks non-fiksi. Ya. Jadi informasi kita dapatkan dari teks non-fiksi. Kata kunci dari sebuah paragraf dapat berupa kata atau ungkapan yang berisi informasi penting. Kita dapat membuat peta konsep dari kata kunci yang terdapat di setiap paragraf. Peta konsep tersebut menggambarkan informasi dari teks yang kita baca. Nah, di setiap paragraf itu kan ada kata kunci, ya. Ada kata kunci berupa ya berisi tentang informasi penting, ya. Nah, maka dari kata kunci itu kita bisa memahami isi informasi dari teks tersebut, ya. Kita lanjut dengan menggali informasi dari teks non-fiksi yang kedua. Informasi dari teks dapat diperoleh dengan menentukan gagasan utama setiap paragraf. Jadi untuk menggali informasi, kita tentukan gagasan utamanya apa, kata kuncinya apa, ya, ide pokoknya apa. Itu harus dibaca tentunya ya paragrafnya. Gagasan utama dirumuskan berdasarkan kalimat utama setiap paragraf. Tadi sudah dijelaskan bahwa gagasan utama adanya di kalimat utama. Dengan memahami kalimat utama, ide pokok, kemudian gagasan utama, maka informasi itu akan kita dapatkan. Selanjutnya, kita dapat merangkum gagasan utama dalam bentuk teks. Jadi gagasan utamanya kita buatkan, ya, kita rangkum. Itulah isi dari informasi sebuah teks. Kemudian menuliskan gagasan utama dan kalimat utama setelah membaca teks non-fiksi. Gagasan utama merupakan pokok pikiran sebuah teks. Setiap paragraf dalam teks memiliki kalimat utama di dalamnya. Kalimat utama berisi inti informasi dalam suatu paragraf. Nah, demikian pembelajaran singkat kali ini. Kalian silahkan pahami, kemudian buka buku bahasa Indonesianya, tema F ya, yang tema 6. Subtema yang kedua. Kemudian silahkan dibuka untuk tugas dan latihannya, ya. Ada halaman 50 nomor 1 bagian A saja ya. Nah, halaman 50 nomor 1 bagian A saja yang dikerjakan. Kemudian latihan halaman 56 itu nomor 3 bagian A saja. Nah, terus yang ketiga, halaman 59, menulis gagasan utama, ada paragraf 1, 2, 3. Ya, ada 3 paragraf, kemudian kamu tentukan gagasan utamanya. Kemudian terakhir, latihan pada halaman 78, nomor 1. Silakan kerjakan di buku tulis, kemudian kirim ke Moodle. Demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan dan bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.